Shalom saudara, ada sukacita semuanya? Amin. Coba lihat kiri kanan, tapi senyum ya. Dr. Johnson bilang satu hari senyum 3 kali, panjang umur tambah 1 jam, 1 hari. Coba kiri kanan, salam nih. Yang istri, suami sedang ngelamun, kasih senyum dong. Panjang umur 1 jam, 1 hari. Amin. Karena kuasa Roh Kudus kita dapat sukacita, amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami ya Roh Kudus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yesus baik, sungguh baik, sangat baik. Kami umat-Mu Tuhan, pimpin dengan selamat tiba di rumah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, napas kehidupan. Sehingga kami ada saat ini sebagai kami ada. Semua adalah kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu. Sungguh Engkau ngasih kami Tuhan. Bapak kami sudah umat-Mu sudah memuji, menyembah. Mendengar sebagian firman Tuhan. Sampailah isi hati-Mu Bapak, kami siap dengar dan pelaku firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jamalah setiap pribadi lepas pribadi yang buat sakit. Dalam nama Yesus Kau sembuhkan. Susah dihibur, keluarga dipulihkan, usaha, studi, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Papa, terima kasih kami siap dengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah doa dan syukur. Semua yang percaya disembuhkan, diberkati, katakan Amin. ya, tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk. Terima kasih pertama sama Tuhan Yesus, kedua Gembala Sidang, Wakil Gembala, Staf Gembala, ya, sama warga Cang nih hari ini hadir. Langkah, bisa 25 tahun tidak ketemu sekali, tapi sekali ini ketemu semua warga Cang. Tapi saya paling tua, wakil bapak sama mama, mereka harus hormati saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Yunus juga begitu baik layani kami semua, jemput sini jemput sana, ya dia juga hamba Tuhan yang setia, istrinya, ya Bu Lina, Pendeta Lina juga semua, ya kita doakan mereka dipakai Tuhan luar biasa, staf gembala di sini, WL semua singer, semua oke, dipakai Tuhan luar biasa, ya puji Tuhan. Gereja ini sudah BCP ya. Udah diri 20 tahun kalau tidak salah ya. Ya 20 tahun apa 21 tahun saya diundang sama ini 3 kali puji Tuhan. Masih diundang. Ya, tapi saya dengar kalau keempat kali mungkin Yesus belum datang kedua kali saya masih diundang. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, hari ini dikasih tema. Saya dapat tema 3 hari yang lalu. Temanya keras sekali, sorry hari ini bukan Tuhan tegur saudara, pelayanan dan saya ditegur. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan melayani dengan daging. Dengan kuasa roh dunia. Tidak taraf oleh firman Tuhan. Padahal melayani Tuhan dengan roh suci, Roh Kudus. Itu yang melayani yang paling baik. Amin saudara. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa terima Roh Kudus? Itu juga diproses, dibentuk. Tidak gampang saudara. Ya.
Saya 30 tahun melayani Tuhan, saya baru rasakan dalam 10 tahun ini betul-betul sama melayani Tuhan. Kalau dulu melayani Tuhan, khotbah nyanyi dapat, bukan angpau ya, pekpau ya. Pekpau itu sudah senang. Apalagi angpau. Dulu kalau pekpau itu ya amplop putih buat orang mati. Tapi pendeta sering dapatnya amplop putih. Kalau kasih merah lebih bagus ya. Nah, puji Tuhan, hari ini firman Tuhan kita buka di 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Ya. Kita baca bersama. 2, 1. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi nah saudara, hari ini firman Tuhan kalau kita baca coba buka lagi slide-nya. Yang bahasa Mandarin ada ya, coba terjemahkan ya. Kalau Indonesia kurang dalam. Kurang dalam. Ya. Mandarin lebih dalam. Nah, kita tunggu itu. Kalau firman Tuhan kini kita lihat. Pelayan Tuhan kalau di Mandarin itu adalah diaken dan seterusnya yang melayani Tuhan. Namanya peltu. Ya, Tuhan, petugas Tuhan. Ini di sini kita mau baca nih ya, bahasa roh ya. Ya. Di sini dia tulisnya gini. 他叫我们应当这新的这事itu adalah diaken， 不是凭着自己人，是凭着经意。 Nah saudara, ini pelayanan akhir zaman ini, pelayanan Tuhan ini, kalau tarapkan ke hukum Taurat, itu dosa. Tapi hukum Taurat bukan firman Tuhan, bukan kata hukum Taurat mematikan. Tapi daging, roh jahat dan tidak miliki roh kudus, berarti itu jatuh dosa, mematikan. Makanya hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Kalau sebelum kita melayani Tuhan, kita harus siapkan diri dulu. Apa semalam kita masih berantem? Apa kemarin kita masih benci orang, masih marah, makiin orang? Atau yang lain-lain? Kalau ada masalah lebih baik selesai dulu baru melayani. Andai kata suami istri berantem. Semalam berantem, hari ini melayani, roh transfer, nanti suami istri pulang berantem. Amin saudara, maksud saya. Jadi kalau pelayanan ini betul-betul bukan hanya jadi saja, tapi harus siap melayani Tuhan benar-benar. Saya selalu dulu kalau pelayanan sama istri saya, ya tahu sendiri kadang-kadang keluar kata-kata yang dulu. Makanya kita suami istri, masalah dulu itu sudah lewat, jangan diingat. Amin saudara. Jangan sedikit, kamu siapa sih dulu? Kalau kamu tidak pakai jimat, saya tidak mungkin nikah sama kamu. Kan ribut. Dulu kawin sama aku, anak kamu tinggal, kamu pergi merantau, kan bisa ribut. Kalau saya sudah mulai ribut, besok saya tidak mau khotbah. Biasa punya jadwal 3 kali, besok saya tidak mau khotbah. Kenapa saya tahu kalau saya tidak selesaikan sama istri, berarti saya di mimbar tidak jadi berkat, katakan amin. Amin. Sebelum khotbah mau nyanyi dulu. Kalau tidak nyanyi, kurang ini khotbahnya, kurang tajam. Lagu ini 20 tahun yang lalu persis. Di Pulau Nias sedang gempa bumi dahsyat, 9 skala Richter.
Nah, saya ada sama hamba Tuhan 2 orang masuk sana. Orang ngungsi, orang lari ke lain tempat, hindari ke tempat gempa, kami datang. Tuhan suruh. Keluarga saya tidak boleh, sama anak-anak tuh tidak boleh. Kenapa orang gempa sana lari kok bapak ke sana? Tuhan suruh. Karena dulu saya dapat miliki bela diri bisa sambung tulang. Saya bawa 2 jerigen obat Saulim tuh, pergi sambung orang patah tulang. Waktu saya sampai ke sana, gedung-gedungnya bukan tumbang tapi tenggelam. Saking kencang itu kayak paku bumi. Gedung yang 20 tingkat tinggal 2 tingkat. Banyak yang meninggal, sedih. Nah di situ Tuhan kasih saya lagu. Saya tidak bisa cipta lagu, saudara bisa nyanyi tapi tidak bisa cipta lagu. Tuhan kasih lagu. 30 tahun Tuhan cuma kasih 2 lagu. Tapi ternyata ini 20 tahun kemudian, ini kelihatannya Maranatha ambil lagu saya satu ini waktu saya kesaksian. Dinyanyi oleh Helen Perina. Ini lagunya gampang ya, coba lihat ya. Saya nyanyi Mandarin dulu, soalnya saya dapatnya Mandarin. Yesus, 你是我的力量，耶稣，你是我的盾牌，在患难中，你来安慰我，在我病痛中，你来医治我，耶稣。你是我的力量，耶稣，你是我的盾牌，在患难中，你来安慰我，在我病痛中，你来医治我，主啊。你配得赞美，主啊，你配得荣耀。Glory Hallelujah, Glory Hallelujah， 耶稣，你是我的盼望。Glory Hallelujah。Glory Hallelujah， 耶稣，你是我的一切。Lagu ini gampang ya, katakan Yesus kau kekuatanku. Semua nyanyi ya. Yesus kau perlindunganku di waktu susah, di waktu susah. Kau menghiburku di waktu sakit, kau sembuhkanku. Oh Yesus kekuatan, Yesus kau kekuatanku. Haleluya. Yesus kau perlindunganku di waktu susah. Kau menghiburku di waktu sakit, kau sembuhkanku. Kita angkat tangan, katakan Tuhan kau layak dipuji, Tuhan kau layak disembah. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Yesus kau pengharapanku. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Yesus segalanya bagiku. Yesus kau segalanya bagiku. Tepuk tangan buat Yesus. Saya lihat orang di sana
hilangkan anak, hilang suami, istri, keluarga, meninggal. Saya lihat manusia nih, kalau kita lihat di pengkhotbah, 3 seterusnya, manusia sama hewan sama, mati sama hidup. Cuma beda kita dicipta oleh Tuhan, bukan bilang jadi tapi diciptakan. Kita khusus. Makanya saudara dan saya yang wajahnya sama tapi tidak serupa, amin. Amin. Kalau kita serupa kayak orang hutan itu sama semua. Ada orang hutan yang hidungnya mancung, nggak ada kan, mujizat. Tapi kita sini ada yang mancung, ada yang pesek. Mancung ya sukacita, yang pesek jangan ini sedih, minder. Hidung pesek itu napasnya irit. Panjang umur, lihat orang kalau kalau pesek pasti panjang umur, coba lihat, perhatikan. Bukan berarti mancung tidak panjang umur, cuma napasnya kalau dia pilek, kalau mancung agak susah. Kalau pesek, masuk. Tepuk tangannya pesek. Saya pesek, tepuk tangan. Panjang umur, hampir 80 kan. Firman Tuhan bilang sehat, 70 sehat, 80 mazmur. Tapi ini 80 masih kuat, istri saya 79 masih sehat. Maka bilang sama sebelahnya, semangat, coba semangat. Semangat, baru sacap semangat. Masa jicap sacap tidak semangat, ini pecap. Kaleb 85 baru mau mulai, saya ini baru mau belajar mulai. Amin ya. Nanti sprint. Nanti dulu ya. Kita kupas ini dulu. Pelayanan Tuhan saya lihat di sini ya, saya doakan semua miliki Roh Kudus. Amin saudara. Nanti saya kasih tahu waktu apa bentuk. Ya. Kalau saudara rasa ada masalah diselesaikan dulu baru melayani Tuhan. Saudara nih sekarang banyak gereja. Kalau gereja kita tidak fokus, tidak murni, tidak kudus, mungkin banyak jemaat pergi bukan datang. Tapi kalau kita kudus melayani Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, saya yakin di sini tempatnya nanti tidak ada yang kosong. Tepuk tangan saudara. Amin. Kita harus doa benar. Song leader kita namanya apa saya lupa. Orang tua kadang-kadang lupa. Freddy itu dari dulu saya tahu. Papa saya dipanggil Tuhan, dia WL. Mama saya. Tapi jangan saya lagi ya. Pak Freddy itu masih tetap muda, saya lihat 30 kurang ya. Ya. Mereka siap mau melayani Tuhan, siap doa puasa, latihan benar-benar, apa yang mau dinyanyi jangan baca. Kalau mau memuji Tuhan harus hafal, jiwai begitu kita nyanyi pujian, itu rohnya masuk. Amin saudara. Amin. Kita baca, baru kita baca, belum apa kita mana bisa jiwa, ini aja belum jelas apa yang mau dinyanyi. Gimana ada urapan. Amin. Kalau saya kemana-mana, bawa mobil pasti mulut penuh dengan pujian. Amin saudara. Saudara di kantor dimanapun, itu sudah cari wajah Tuhan lewat pujian penyembahan. Saya tahun kemarin sama istri ke Medan, bawa mobil saya bawa sendiri. Pulang Medan, pulang pergi 4.000 kilo lebih. Nyasar sama GPS 600 kilo. GPS jangan dipercaya. Tadi mau ke sini, mau ke gereja GPDI, bawanya ke mana? Johor ya? Kemana tuh? Mana pendeta atau pendeta? Gitu, jodoh ya? Masa bawa ke sana? Jadi jangan percaya sama GPS, apalagi manusia. Manusia bilang kanan kiri, kita bawanya ke sampai ke Tanjung Pinang kalau ada jalan. Nah. Jadi sungguh-sungguh saudara melayani Tuhan, bukan saudara saya tegur sama pengerja, termasuk saya masih belajar. Kami sama istri saya baru 10 tahun ini kami sudah pulihkan benar. Kemana saja saya bawa. Dulu mana mau bawa. Bekas orang tidak benar. Seperti Saulus. Ya.
Mana ingat istri. Ya, tapi sekarang dipulihkan. Kalau saya lihat, kalau tidak ada dia kayaknya kayak masak kuah tidak ada micin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan dulu waktu saya pacar sama dia, saya lihat dia jelek sekali. Sekarang umur 80 malah cantik, saya heran. Tepuk tangan untuk lihat. Bisa berdiri lihat, 80 loh lihat umurnya. Bukan mau puji ya ke istri, harus ngomong sama istri kamu yang tercantik, amin. Amin, ya. Simpen, ngomong sama itu semua. Ya Tuhan Dik. Soalnya tipe begini sudah tidak keluar. Taurat Tuhan bukan ditiadakan, kata Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 17. Saya datang bukan mau tiadakan Taurat Tuhan, tapi mengenapi, katakan amin. Kalau gitu ditiadakan 10 hukum Tuhan tidak berlaku dong. 10 hukum Tuhan saudara harus hafal. Kita yang sering langgar dalam 10 hukum Tuhan. Saya ini biar sudah umur di, tapi ingat di sini. Satu saya kasih tahu, pelayanan Tuhan khususnya jangan cari ilah lain satu. Kedua, jangan menyembah patung apapun, menyerupa apapun. Ketiga, jangan sering sebut demi Allah. Tapi demikian enggak apa-apa. Kalau kita utang sama orang, demi Allah saya bayar besok, jangan demikianlah besok saya bayar. Tidak dosa, tidak catat di sini. Nah, keempat, saudara tahu enggak keempat itu apa? Hari ini hari kudus, hari suci, hari berkat berkelimpahan. Saudara dicatat sama malaikat. Aliong Akong Meisen Suan Yen Suang Fung. Siapa yang dari Singapura? Atan, semua dicatat. Si Majuntak, ya. Saya dulu kalau di Medan Paulus si Majuntak saya dipanggil. Mukanya kayak Batak ya. Dicatat. Hari ini hari suci, kalau orang tidak cari Tuhan rugi. Kena hukum Tuhan yang keempat, hari suci harus cari Tuhan. Katakan amin. Kelima, hormati orang tuamu. Kenapa hormati orang tua ditarapkan hukum kelima? Karena orang tua adalah wakil dari Tuhan. Kalau kita tidak hormati orang tua, kalau ada berkat saya curigakan. Orang tua kita bukan semua baik. Tapi itu urusan Tuhan. Tidak ada Alkitab bilang anak ngajar orang tua, gak ada. Tapi orang tua pukul anak pakai rotan ada. Cari. Kecuali ini Wahyu ada 24. Wahyu ada berapa? 21 sampai berapa? 22, 23 ada gak? Gak ada. Wahyu sampai berapa? Paling ada 20? 20? Wah, 22. Ya. Kalau bilang 23 cari sampai kemana? Itu ciptakan Paulus Cang. Ini ngomong kelebihan ini. Kau tipeng wakong. Ya. Nah, hormati, hukum Tuhan yang kelima. Memang kalau umur sudah begini agak sedikit lupa. Tapi kalau orang utang masih ingat saya. Hormati orang tua. Saudara tahu, saya mau kesaksi sedikit. Ini saya sampai jam 12 lewat 5. Khusus hari ini untuk saya. Mau undangan masih lama lagi, mungkin 10 tahun. Biarin dia undang. Kesaksian ini saya punya saudara di sini kumpul, tapi tidak semua. Saudara saya 5 laki-laki. Putra 5 bapak saya. Punya anak laki-laki 5. Sekarang tinggal 4 kumpul di sini, yang saat nomor 3 sudah di surga. Terus ada adik perempuan 8. Tapi kumpulnya cuma berapa? Enggak banyak. Saya anak 6, papa saya 13.
Kalau sepak bola masih ada cadangan 2. Ya. Nah saudara, saya mau kesaksian buat ibu saya ini, nama orang tua kita hormati. Saya rasanya tidak punya mama seperti mama saya. Mama seorang wanita bijak. Kami sering ditinggal sama orang tua. Saya akar pahit sama papa lama. Karena saya paling tua, itu adik saya yang kembar. Jadi kami saya urus sampai adik yang sampai ke-5 ke-6 lah. Yang terakhir itu Ani atau Patricia. Nah mama saya adalah guru les Mandarin. Jam 6 dia sudah jalan. Perantara 1, perantara 2, perantara 3. Nah saya jadi koko. Saya urus adik. Papa merantau bisa 1, 2, 3 tahun baru pulang. Saya dulu ikut papa, cuma saya tidak 1, 2 tahun, saya 1, 2 bulan tidak pulang. 10% lah, puji Tuhan, masih turun. Tidak lempaui papa saya. 1 tahun, 2 tahun, 3 bulan. Papa pulang 1 minggu. Saya bukan senang, saya deg-degan. Papa saya galak. Kalau pulang, saya heran, mama ini heran. Tidak pernah marah papa. Orang 3 tahun tidak pulang, tidak marah. Coba sini istri suami tidak pulang 2 jam aja. Kau kemana? Mama saya tidak pernah. Saya tahu, saya paling tahu ingat mama saya. Papa saya 3 tahun tidak pulang, begitu tahu sekali pulang. Acong ngicang coneh. Coba bahasa roh. Acong ngicang coneh. Acong, ya kan papa saya nak acong ngicang coneh baru pulang ya. Senyum coba. Kalau orang lain tidak usah pulang. Tapi mama saya luar biasa. Dia anak Tuhan yang setia. Doa mama, orang benar. Anak cucu cicit tidak pernah minta-minta tepuk tangan saudara. Tidak ada yang minta-minta. Semua bisa berkati orang lain. Ini karena Tuhan, doa mama. Papa begitu pulang 1 minggu udah hilang. Saya deg-degan. Papa bukan buat uang pulang. Buat berkat untuk adik saya akan datang lagi. Dah 3 bulan saya lihat mama sudah ngandung. Saya yang berat lagi. Urus adik itu Leo Chandra mana? Leo Chandra itu mana? Leo Chandra mana? Nah itu yang paling, itu adik saya nomor 2 paling nakal. Kalau dia kencing saya pakai celana dia buka. Tidak mau dia pakai buka. Udah pakai dia buka, itu orangnya. Action. Gini dia action. Ini kesaksian ya. Nah, kami kecil-kecil sudah mandiri. Yang paling hebat adik saya nomor 2 itu. Xiaofeng, Mas Xiaofeng berdiri loh, Xiaofeng. Berdiri ya, ini yang cantik nih. Ya, dia tukang belanja, kalau mama saya kasih $2 belanja. Ada 1 kali mau makan ayam. Beli ayam dia jago, kalau saya tidak bisa nawar, dia bisa nawar. Ayam dulu $5. $2 mau beli ayam. Tidak tahu, suruh belikan aja saya bilang. Tidak tahu dia bawa ayam pulang. $2 dapat, $1 aja dia bilang. Bawa, saya lihat ayamnya kok diam. Di gini tidak ada bunyi. Kenapa sih ayamnya? Puape, kau itu puape, tahu tak? Ayam sakit. Kalau mau makan, mana ada yang $1 itu $5. Udah kalau gitu terpaksa mau makan kan. Dia pegangin dua adik kembar pegang kaki satu kaki, ayam 1 kaki pegang. Saya baru mau nyembelih, ayam malah kaget lari. Tidak tahu masak apa tidak, saya tahu ayamnya pergi, tidak dikejar lagi. Ternyata ayam sakit kalau mau dipotong takmat. Bisa kaget. Udah ini kesaksian. Kalau udah kesaksian kapan ya? Nah kedua yang lucu, ada pasar malam. Nah saya sama Xiaoyan, Xiaofeng tuh jual es sirup. Kami masak air, pas di tempat kami jual, tidak ada yang jual. Waktu itu musim panas, waktu pasar malam sibuk kami laku jual itu. Habis kata Xiaofeng, Huko, liau lu cuy, anjay oleh. Kalau mau pulang rumah pelantar 1 kan jauh. Kalau gitu saya pakai jerigen ambil di itu kelenteng itu ada sumur. Tidak tahu mungkin sumur kelenteng, ambil 1 jerigen masuk campur sirup. Untung tidak ada yang sakit perut. Puji Tuhan, ini karena Tuhan ya.
Ya tepuk tangan ya. Oke, lanjut. Baru jam 11, belum jam 12. Dia suruh saya turun, Yunus suruh saya naik. Nggak usah takut. Yunus adik saya yang paling ganteng, bungsu. Kalau kerajaan ya, dulu ada kerajaan Ming, anak paling tua jadi raja, bungsu jadi dapat harta karun. Mana yang dipilih raja tahu? Dapat harta kekayaan kerajaan. Masih enak yang ke-13. Jadi pelayanan ini sudah sungguh-sungguh tidak main-main. Saya sudah rasakan. Tidak ada waktu untuk main lagi. Hampir 80, sudah 80 masih main-main lagi sama Tuhan. Jangan. Kalau mau melayani, layani sungguh-sungguh kata Tuhan. Kalau tidak, jangan melayani. Amin saudara. Supaya saudara semua diberkati semua ya. Tadi lanjut. Udah orang tua, keenam apa? Jangan bunuh. Bunuh tuh kalau terjemahan ke Mandarin, jangan benci saudara. Kalau siapa benci saudara, orang tua berarti seorang pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Ya, 杀人，恨你的弟兄姐妹，你就变成杀人罪，杀人。Berarti kalau benci saudara saja, saudara seiman, itu adalah seorang pembunuh. Nomor 7 yang lebih parah. Jangan suaranya kecil. Jangan dulu saya. Sekarang jangan. Amin. Kita harus ngaku masalah dulu kita bukan orang baik semua. Sini siapa yang orang baik angkat tangan. Enggak ada yang suci di sini semua. Tapi kita karena Yesus kita disucikan. Kata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Delapan, jangan curi. 9, jangan ya dusta. 10. Nah ini 10 juga kurang dalam. Indonesia coba Ulangan 5 ayat 21. Di sinilah kurang Mandarin banyak. Kalau Mandarin hormati orang tua, diberkati Tuhan. Xiao Jing Hu Mu Qing Si Ni Te Fu. Kalau Indonesia panjang umur bahagia, nggak kaya. Makanya orang tak tarapkan firman ini hormati orang tua. Kalau Mandarin hormati orang tua. Coba ini 1, 2, 3. Jangan mengingini istri sesama ya. Jangan menghasratkan rumah. Langsung cepat-cepat langsung. Atau lembu atau keledai atau di sini kurang dalam. Jangan ingini istri sesamamu tapi jangan ingini suami sesamamu. Tidak ada di sini. Maka suami orang sering hilang. Disitulah saya dulu hilang. Dalam itu, 不可要别人的妻子跟丈夫. Nah, itu maksudnya bahasa roh. Coba 1, 2, 3. Makanya saya kalau mau bahasa buka Mandarin. Mandarin ini terjemahan dari Ibrani 1368. Abad 1368. Raja Ming pertama. Hongwu. Ya. Kembali gimana? Kita harus jadi seorang hamba Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Waktu. Nggak bisa langsung jadi. Kalau ikan makan ikan tim, puji Tuhan saya punya adik-adik semua baik. Pak Yunus sering layan kami ikan tim, kemarin makan kepiting. Gonggong, aduh. Saya kalau ingat ke sini bukan ingat orang sini tapi ingat gonggong. Kita lihat waktu kita buka pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Di situ saudara bisa baca ada 22 ayat yang waktunya tidak ada. Baca di situ. Kita ini waktunya saudara. Tadi saya kurang sambung lagi, bilang mama baik, papa ada baik juga.
Papa ada baiknya. Sorry tadi saya sambung kena ada lupa. Mama sering bilang kalian jangan marah papamu. Kalau udah ada papa kamu udah ada, benar gak? Apa mama bisa lahir sendiri? Apa kayak kerak sakti pecah dari batu gunung enggak kan kita? Papa cang nih. Papa punya kelebihan tidak minum keras, tidak judi, tidak minum judi, ada rokok. Yang lain saya tidak mau bahas. Yang paling hebat sampai sekarang saya masih ingat. Coba buka lukisan terakhir papa saya. Pameran dia tulis bikin lukisan saya pas di Tiongkok sama istri 2004 bulan November ada pameran lukis, dia 1 minggu pasti di situ. Dia bilang sama saya, papa wait yang jauh ini terakhir nih satu ini. Nah waktu itu saya ke sana pas ada panitia, pas di rumah sana ketemu papa jemput saya di hotel, bawa ke situ. Nah dia bilang anak saya, papa saya kan masih muda kelihatan, saya punya cucu, cicitnya banyak. Tahun 2004, bapak saya meninggal 2009. Tahu enggak ini lukis, dapat ranking 3. Tapi kalau ini kurang jelas ya, kalau saya kasih jelas ya. Kasih jelas saudara lihat apa yang kelebihannya lukisan ini. Nanti 10 tahun lalu lagi kalau lelang 100 miliar tidak dijual. Ini lihat ya, kita lihat ini apa nih? Ada pohon apa dua-dua tuh, saudara? Pohon apa saudara tahu enggak nih? Yang satu yang liu, yang satu mehua. Kenapa bisa begini? Artinya, ini juara 3 tapi yang huruf artinya tuh juara 1. Tepuk tangan saudara. Huruf Mandarin tuh juara 1. Ini saya tunjukkan ya. Ini huruf Mandarin nih. Sui Pian Suang Yu. Kenapa? Ini pohon punya daun, tidak punya bunga. Yang punya bunga tidak punya daun. Jadi ini artinya biar apapun terjadi bertahun-tahun tetap sahabat yang setia. Katanya amin. Ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi nilai ini dia punya kata-kata juara 1. Tepuk tangan saudara. Nih. Apapun terjadi, yang punya daun bilang, udah, lu kan enggak punya daun, gua kan agak gede, wah lindungi kamu. Jadi di sini terus, jadi kembangnya enggak lontok. Ini kembang yang paling, ini lukisan yang paling artinya paling bagus. Ini papa bilang gini, saya enggak pernah ada kasih apa sama kamu, kasih ini satu lukisan, saya tinggal. Ya simpan, kalau siapa mau beli 100 miliar bangun gereja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu sangat berharga, kata ditulis oleh siapa? Raja Salomo. Waktu itu paling harga. Saudara, waktu tidak bisa kembali. Tadi jam 10, sekarang jam 10, sudah jam 11:05. Itu sudah sejarah yang jam 10 tadi. Tidak akan kembali lagi, amin saudara. Makanya Confucius bilang ada. Dia Confucius adalah filsafat yang paling top. Dia bilang bahasa Mandarin, Ichun Kuan Yin, Ichun Jing, Chun Jing Nan Mai, Chun Kuan Yin. Tolong terjemahkan Pak. Artinya 1 inci waktu adalah 1 inci emas. Perhatikan baik-baik. Tapi 1 inci emas tidak bisa beli 1 inci waktu. Makanya waktu sangat harga. Waktu tidak bisa dinabung. Saudara bisa nabung emas, uang di bank. Tapi tidak bisa nabung waktu. Makanya gunakan waktumu yang terbaik. Amin saudara. Ya pertama, beri waktu prioritas untuk Tuhan. 1. Datang malam kalau bisa subuh, berdoa, baca firman Tuhan, nyanyi, memuji Tuhan. Itulah bisa undang Roh Kudus dalam kehidupanmu. Amin saudara. Amin. Waktu yang terbaik prioritas. Karena waktu di mana-mana ada jam. Kadang-kadang kita tidak setia pada waktunya. Saudara, saya melayani 30 tahun saudara. Saya cuma 1 kali absen tidak bisa khotbah. Karena banjir 3 meter saya tidak bisa masuk.
Saya kalau melayani di gereja, jam 7, jam 5 saya sudah di depan. Saya parkir, mending saya istirahat di situ. Pada saya buru-buru jam 7, saya jam 8 baru datang. Saya belajar setia waktu. Saudara juga jam 10, jangan jam 10 baru datang, setengah 10. Kalau jam 10 pas Tuhan Yesus datang, yang tinggal 1 detik juga ditinggal. Amin, saudara yang percaya tepuk tangan gitu loh. Setia waktunya, harga waktunya. Kami ini 80 cepat sekali. Dulu sejarah 65, 70, tidak tahu kayak mimpi sudah sekarang. Maka guna waktu masih ada. Melayani Tuhan dengan baik. Amin saudara. Saudara punya apa karunia? Datanglah apa sama gembala sidang. Saya bisa puji, saya punya karunia pujian. Saya punya karunia ini. Pak, saya punya saldo masih ada 100 miliar, bagaimana Pak atur? Gereja ini masih kurang 2 tingkat tambah. Gitu dong, ya amin. Itu baru rayani Tuhan. Jadi selalu kita harus datang di bawah kaki Tuhan. Kedua, kita memberi waktu yang terbaik, prioritas untuk keluarga. Makanya papa saya dulu kalau dia bertobat dari Kristen, kami semua kecil-kecil sudah luar biasa. Untung mama yang doa untuk kami dipulihkan. Papa punya ngajar baik. Nggak rokok, nggak minum, sampai sekarang kami keluarga nggak ada yang rokok. Siapa yang ada rokok? Saudara kita kayak nggak ada. Kalau rokok berarti bukan cang. Ya. Nggak perhatikan anak-anak, dia taunya merantau. Saya juga sering tinggal anak dan istri. Untung istri cinta Tuhan. Anak saya 6 semua di sekolah minggu kan. Kalau udah sekolah minggu dicubit. Ini tidak pukul tapi cubitnya kuat. Mama saya juga jago cubit. Mama saya tidak pukul tapi cubit. Bantal, sarung bantal. Itu bukan pecahnya di tengah, di pinggir. Dia putar gini. Copot. Coba tanya adik saya. Bantal guling, bantal. Dia punya sarung bantal semua copot. Karena kalau dia sedang nyanyi doa dia putar putus. Cubit kuat karena dia sudah latihan dicubit. Biru semua. Saya dipukul sama bapak saya karena mama saya dimarah. Saya, papa mama. Dipukul sini masih ada bekas di pinggul saya. Kena pukul kayu api itu yang gede. Sini saudara mau lihat bayar. Istri saya juga belum lihat. Ada sukacita? Makanya saudara datang darah 180, pulang 120. Tepuk tangan yang percaya. Sukacita itu yang penting. Roh sukacita itulah Roh Kudus. Anak-anak kita harus pantau. Jangan sibuk Senin sampai Minggu. Anak dia tidak pantau. Saudara kaya bisa bayar suster 5, pembantu 5, urus anak 2. Tapi saudara harus didik anakmu. Sekarang anak-anak kecil itu pintar saudara. 3 tahun aja bisa buka Facebook. Saya 80 tahun tidak bisa buka. Sekarang anak-anak kecil pintar. Cicit saya umur 14 bulan tuh adik saya itu ke sana kunjungin 1 minggu yang lalu. Kunjung ke rumah minum teh, dikasih teh. Dia dorong cicit saya suruh sama apa itu oma, bukan oma ya, aco gitu ya, buyut. Dia kasih kursi loh, duduk. Dulu kita 9 tahun masih gak bisa ngomong. Ini anak kecil pintar sekarang, amin. Ya. Makanya anak tuh kita harus didik. Apa yang dia lakukan, aktivitas apa. Harus didik, paling kurang Sabtu Minggu kita harus bawa anak kita. Piknik kemana kayak Sabtu Minggu, bawa ke gereja, sekolah Minggu. Guru sekolah minggu akan didik mereka nih. Guru sekolah minggu adalah pahlawan yang luar biasa, tepuk tangan saudara. Tuh, bawa anak saya kena dididik oleh Tuhan, takut akan Tuhan. Sekarang semua jadi semua, puji Tuhan. Menantu dan anak saya kalau jumlah itu hamba Tuhan ada 8 orang. Tepuk tangan Bapak. 3, memberi waktu prioritas untuk sesama. Kalau sesama sedang ada apa, minta doa, kita dukung. Kalau mereka tidak ada beras, kasih dia beli beras. Amin.
dukung doa. Ya, ada masalah makanya kalau sekolah gereja harus punya cell group. Jadi kumpul siapa yang paling dekat, nanti hari Senin di mana, Selasa di mana, itu ya cell group yang menang jiwa. Itulah di situ gereja, cell group. Keempat terakhir ya, waktunya. Memberi waktu diri kita sendiri prioritas. Kita adalah bos, kita adalah nakoda, kita adalah pemimpin. Apa kita gunakan waktu kita yang terbaik. Prioritas. Waktu kita kerja, waktu kita usaha, kita melayani Tuhan. Yang paling baik itu waktunya apa untuk Tuhan. Saya di Jakarta, anak teman saya, pengusaha. Dia anak Kristen tapi dia Jumat sampai malam Minggu dia mancing charter kapal pesiar sampai ke lautan Cina Selatan. Mancing ikan. Charter kapal itu saya tahu beli bensin saja, itu pulang pergi sama sewa tidak cukup 50 juta. 5 orang gabung, 3 hari 10 juta satu orang. Pulang dapat ikan tenggiri lah taruhlah, satu orang dapat 10 kilo lah. 10 kilo 1 juta. Kalau 5 orang dapat 5 juta lah taruhnya. Itu satu orang 10 juta, lebih baik di rumah istriku yang cantik ini 10 juta kamu beli sayur. Senang apa enggak istri? Senang enggak istri? Suaranya enggak ya? Senang lah, mau makan samcan, sican, BPK semua bisa makan, amin. BPK harus sering makan loh. Itu kolagen, tahu enggak? Saya sama istri saya sampai ke Medan berapa kali mampir makan BPK. Badan Periksa Keuangan. Makan itu enak loh, semangat. Kenapa? BPK itu dia ada lemaknya luar biasa. Waktu itu musim COVID, kami tidak dapat COVID karena kami makan itu dia licin, COVID masuk langsung turun ya, tidak nyangkut. Ya. Kolagen, tahu tidak kolagen kalau bercak tua-tua tuh dia bisa lepas. Coba. Tapi jangan tiap hari makan ya. Ini agak lepas ini. Hampir kulitnya terlepas. Gunakan waktu kalau kita bisa melayani Tuhan datang. Amin. Tim doa, tim musik, lapor. Apa yang karunia saudara. Jangan buang waktu sia-sia kayak orang mancing. Buang sia-sia. Saya yakin hamba Tuhan dan umat Tuhan di sini semua serius melayani Tuhan supaya Batam penuh dengan kemuliaan. Ya. 30 tahun, 35 tahun yang lalu saya sama Pak Nikor sini nyanyi lagu satu Mandarin. Orang kelenteng sampai kosong, saudara. Nyanyi lagu satu Mandarin aja. Tuhan Yesus memberkati, saya nyanyi satu. Nanti saya undang ini aja lah. Tidak nyanyi, undang istri saya yang paling cantik ini. Ya sini naik sini. Nanti saya udah ajak dia nyanyi, nanti pulang hotel dia bilang kok udah ajak nyanyi. Sini. Sini. Mana? Susah bawa dia kan pelatih paduan suara GPIA Gereja Pantai Kosta Isamasi. Susah bawa. Tapi sekarang karena melayani di sini dia mau datang. Bulan depan jangan lupa ya, tanggal 17 dia ulang tahun ke berapa? Kirim amplop putih ya. Gini. Haleluya. Jua, oh jua wo xin qi qiu. Tao zhao wo chen wei he ni xin yi. 虽然我本是败坏的尘土，却蒙主高抬，成为旌旗。主啊，我把心完
献给你，改变我成为合你心意。虽然我从前是十分无畏，却已被这今生救庇，在主你手里温柔甜蜜。主啊，我向你诚心祷去，在主你手里温柔甜蜜。主啊，我向你诚心祷去。Pada di rumah berantem suami istri nyanyi kayak gitu. Tuhan senang diberkati anak cucu, amin. Berantem sakit, ya enggak? 主啊，哦主啊，我心祈求，号召我成为合你心意。虽然我本是败坏的尘土，结蒙树高台成为金曲。主啊，我把心完献给你，改变我成为合你心意。虽然我从前是十分无畏，却已被这今生救庇。Semua berdiri katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tepuk tangannya meriah. Jangan lupa saudara, buat teman ya, sore di top 100. Ini belum gongnya sore. Ya, masih banyak mau bicara. Bawa ya teman ya. Tetangga semua ditarik ya. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami melayani sungguh-sungguh kuasa dengan roh. Bukan kuasa dari Taurat Tuhan mematikan, tapi karena Taurat Tuhan tidak mematikan, tapi karena kami melayani dengan daging dan kuasa, tidak taat kepada firman Tuhan, itu yang membawa mati. Tapi kami miliki roh kudus yang hidup, maka kami semua hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami juga prioritas satu untuk Tuhan, prioritas waktu untuk keluarga. Ketiga, prioritas untuk sesama kami. Yang keempat, prioritas waktu untuk kami pribadi, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau berkati semua tim musik, WR, soundman, sound system, sambut tamu, kolektan, gembala sidang, Bu Gembala, semua staf gembala, pengerja, pakai Roh Kudus, pakai mereka luar biasa. Dimanapun sampaikan firman, kuasa mujizat terjadi.
banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa. Suara hambamu berhenti di sini, tapi firmanmu tetap tanam di lubuk hati kami untuk direndungkan siang dan malam. Namamu diagungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah doa dan jawab syukur. Yang diberkati umat Tuhan katakan amin. Jangan lupa season kedua supaya sana dipenuh juga. Amin. Sana banyak jiwa belum dimenangkan, kita harus menangkan di situ. Saya dapat pesan dari Tuhan.